Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki konflik atau masalah dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti yang berikut ini, akan hadir seorang pria yang mengaku sakit hati karena memiliki konflik dengan keluarganya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Benny. Belum tahu pasti, tapi sempat dengar-dengar kalau si istri saya selingkuh sama adik itu. Ini udah dikonfirmasi, maksudnya udah dicek langsung ke suami adiknya Mas Benny? Saya belum ngecek langsung sih, belum sempat ngecek langsung. Udah coba tanya ke istrinya belum? Saya belum sempat karena saya baru pulang kerja langsung ke sini. Jadi ini pertama kali cerita soal ini ke orang lain? Iya, pertama kali. Tapi emang sebelumnya di rumah tuh ada tanda-tanda mereka deket, mereka ada. Biasanya kan ya kalau orang selingkuh gesturnya, bahasa tubuhnya kan kelihatan. Nah kalau itu saya belum. Ya Makanya sepengamatan Mas Benny, kalau Iya. mereka lagi di rumah, apa mereka menunjukkan tanda-tanda misalnya di meja makan berdua atau mereka sembunyi-sembunyi kemana gitu? Enggak pernah saya lihat. Oke. Tapi berarti belum tentu juga mereka selingkuh sebenarnya. Ya saya berharap sih seperti itu, berharap. Mas Benny ini dapat informasi dari mana? Dari adeknya, dari orang lain? Dari tetangga sama adik. Tetangga juga tahu. Sempat ada yang bilang sih, Bilang apa? kalau istri saya itu sempat jalan sama si. Adek iparnya? Iya, benar adik ipar saya. Terus, bukannya sesama ipar wajar ya? Ya wajar sih, tapi kalau pegangan tangan kan nggak mungkin, Mas. Sampai tetangga tahu. Iya, makanya saya juga benar-benar kesel sih sebenarnya. Kalau emang benar-benar itu terjadi, saya bakal habisin di sini dia. Ya, kita nggak berharap ada kekerasan di sini ya, kan ini masih harus dibuktikan. Iya, benar. Ini hanya kecurigaan. Terus kalau adeknya bilang apa? Kalau adik saya sih bilang, Bang, istri abang itu selingkuh sama suami saya. Itu sempet jalan. Udah bilang gitu aja. Saya sebenarnya nggak bisa percaya. Cuma bingung juga ngomongnya. Bisa ya? Oke, harapannya dengan datang ke sini untuk apa? Ya pengen selesai deh urusannya, jangan sampai ya ada keributan lagi. Saya pengen jelas aja. Oke, saya sebenarnya pengen banget adiknya Mas Benny itu dihadirin di sini. Kalau dia hadir nggak apa-apa ya? Kalau adik iparnya hadir, nggak akan terjadi keributan kan di sini. Ya kita lihat aja nanti. Baik, mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja ya. Nggak Ya. ada yang kekerasan, ada yang mukul-mukul sampai ribut. Saya nggak berharap itu. Mohon dihargai tuan rumah di sini. Ada saya, ada Roy Kiyoshi juga. Ya, jadi jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Oke. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Benny, dengan tanggal lahir 29 September 1984 dan memiliki nomor rumah 31. Sosok yang memiliki sulit mengontrol emosi dan penuh dengan amarah. Di sini, saya merasakan kalau energi Benny cukup panas.
dan juga tidak stabil. Saya melihat ia memiliki masalah yang cukup rumit dan berat. Saya khawatir ia nekat melakukan apapun yang terkait dengan masalahnya. Memaafkan dan menerima segala permasalahannya adalah kunci untuk menuju kebahagiaannya. Saya berdoa semoga Benny baik-baik saja. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, silakan duduk, Bayu. Dan Bagus ya? what? Bagus, Oh, nice, iya Mas. dong. Thank you. Pak Benny ya. Iya. Saya mau konfirmasi data dulu. Tanggal 29 bulan 9 1984 dan nomor rumah 31. Benar. Pak Benny ini tinggal satu rumah dengan adiknya. Adiknya sudah punya suami, Pak Benny sudah punya istri. Jadi ada Oke. dua keluarga Oke. tinggal satu atap. Oke. Saya boleh disebutkan nggak alamat rumahnya? Alamatnya Nanti kita di akan bip. Daerahnya deh. Daerah Apa? Oke. Intinya adalah jeda jalan. Kemudian tinggal satu rumah semuanya. Satu rumah ada dua keluarga di situ. Ada dua keluarga. Iya, 2 keluarga. Benny dengan istrinya dan adiknya beserta suaminya. Oke, Benny dengan adiknya namanya siapa? Adiknya? Sorry, Benny punya pasangan Iya, siapa? dengan istri. Istrinya namanya siapa? Benny dengan lalu kemudian satu lagi pasangannya di mana adiknya? Adiknya namanya siapa? Suaminya. Iya. Oke, baik. Ada dua keluarga. Nah, Oke. Benny curiga istrinya itu selingkuh dengan adik iparnya. Oke, Jadi Benny curiga Ria selingkuh dengan Arjuna, Arjuna. iya. Dia mendengar kabar ini dari tetangganya Heeh, dan dari sang adik. heeh. Adiknya ini, si Tina ini bilang, kalau istri lo selingkuh dengan suami gue. Lalu ada tetangga juga yang ngeliat Ria dan Arjuna sempet jalan dan gandengan tangan. Berarti artinya di tempat umum. Oke, baik. Nah itu dia. Sebenarnya datang ke sini mau membuktikan ini semua. Jadi datang ke Pak Benny ya, Iya. benar kan? Pak Benny datang ke menembus mata batin ingin mengetahui sebenarnya benar nggak sih kecurigaan saya antara Benny istrinya kamu Ria di apa-apain sama Arjuna gitu kan? Iya, benar. Oke. Tadi rumahnya sayang sih saya nggak boleh Kak. Nomor rumahnya adalah 31. Iya, 31. Saya hitungin ya. 9, 1984, 31 jadi 4. Benny. 9. Ini Mas Benny dua bersaudara ya? Iya, 2 bersaudara. Mas Benny ini kerja, Tina kerja, Arjuna Nih. kerja, Ria nggak kerja. Iya, Ibu rumah ibu tangga. rumah tangga. Jadi ini awal saya langsung bongkar aja ya. Oke. Biar cepet. Jadi di setiap harinya Mas Benny ini saya melihat rumah ini di nomor 31. 31 itu sering kosong ya. Iya. Ya, sering kosong sekali dan ada 2 asisten rumah tangga bukan? Iya, Betul? betul. Baik. Saya menulis rumah ini panas dan sempit dan rumahnya sering kosong karena kesibukan mereka masing-masing. Dan kemudian saya merasa Arjuna dan Ria ya yang jadi masalah. Tapi perlu bukti banyak sih Pak Benny. Tidak bisa langsung asal jebret. Iya dia selingkuh. Nggak bisa sih. Harus ada something Iya. yang ngebooster kalau emang iya. Tapi ini nggak bisa kalau Pak Benny bilang Pak Benny si Rianya diapa-apain sama Arjuna.
Atas dasar apa Pak Benny bisa? Iya, ada tanda-tanda nggak kalau mereka deket, mereka lebih akrab gitu, mereka lebih hangat? Kalau tanda-tanda sih belum pernah saya lihat. Sama sekali enggak. Lalu belum pernah dilihat, kenapa bisa berasumsi seperti itu? Ya jangan-jangan hanya kecurigaan atau ini fitnah. Kalau fitnah sih kayaknya enggak. Kenapa? Soalnya perasaan saya itu Kuat. sama istri. Tapi kan nggak ada buktinya Mas Benny. Mas Benny udah punya anak belum? Sudah. Ria? Udah. Udah satu. Anak satu. Iya. Tina sama Arjuna Belum punya anak ya? punya anak. Pak Benny ini kalau dihitung secara angka, jadi Pak Benny ini sebenarnya menghasilkan angka 11 juga nih, konflik. Jadi nih, kalau mohon maaf ya, saya akan tembak. Salah satu penghuni rumah itu bilang kalau rumah ini sebenarnya panas dan nggak mau tinggal bersama. Betul gak? Betul. Itu salah satunya. Kamu tahu namanya siapa? Tina mungkin atau Ria? Ria. Ria, oke. Berarti istri Mas Benny. Iya. Istri Pak Istri Benny saya yang sendiri. sebenarnya nggak mau tinggal di rumah itu. Iya. Saya melihat istrinya Pak Benny ini juga entah kenapa nggak cocok banget sama yang namanya Tina, bukan Arjuna. Tina. Tapi dengan adiknya. Adiknya, adik ipar kan? Adik ipar atau di mana? Adiknya, ini iparnya Arjuna. Oh iya, iparnya aja. Sebenarnya mereka tuh nih Iya, adik ada, iparnya. hah? Iya, adik Ria dengan adik iparnya. Iya, berarti Ria kan dengan Iya, adik iparnya kan? dia nggak cocok. Ini kan Ria, Iya, ini kan Tina, betul. adik ipar kan? Nah, Ria dengan Tina ada ketidakcocokannya. Mohon maaf ya Mas. pernah ya. berantem nggak? Saya Mereka nanya. ribut-ribut gitu. Kalau berantem sih sering banget. Nah, maaf ya, saya nggak apa-apa ya bongkar-bongkar ini. Boleh. Benny sama Ria curiga banget. Nah, di sini nih udah mulai muncul konflik, udah di sini dihitungin angkanya 11, akan ada perpisahan rumah dan tidak akan ada lagi mereka berempat di dalam satu rumah. Artinya ada yang pergi dari situ. Ada yang mau pergi. Udah, gue mau pulang aja, gue nggak mau tinggal di sini, banyak drama katanya gitu. Ngerti gak, Bay? Berarti bukan Benny atau Tina karena itu Bukan orang tuanya. dia. Apa? Bukan Benny atau Tina ya? Bukan sih. Oke. Saya curiga. Ria. Istrinya beliau. Sebentar. Tahan emosinya Mas. Ini kan belum ada bukti apa-apa. Mas, saya minta maaf ya. Saya berdasarkan data-data. Kamu bisa lihat. Jadi dalam rumah ini beliau merasa panas dan ingin pindah. Gitu loh. Istri tahu nggak Mas Benny kesini? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. Terakhir hubungin istri kapan? 2 minggu yang lalu. Hah? Selama ini di mana? Saya di luar kota. Oh jadi kerja di luar kota? Iya. Dan ini belum pulang ke rumah nih? Belum. Nah, itu. Nah, tadi bener kan? Saya bilang rumah ini panas dan sempit dan rumahnya sering kosong. Itu sudah benar ya? Oke. Yang saya penasaran gede-gede nih ya. Ria kok kayaknya ngoceh-ngoceh gitu ya? Bener nggak sih? Ngomel-ngomel gitu, Iya. marah-marah. Di sini tuh saya tulis ngoceh-ngoceh, marah-marah. Suka marah. Saya merasa Ria bertindak sebagai seorang korban. Padahal sebenarnya playing victim. Oke. Saya mau tanya. Istrinya datang ke sini, percaya nggak? Datang ke sini. Saya nggak tahu loh kalau itu. Monggo ini masnya aja yang ini. Saya kurang tahu. Iya. Maksudnya datang ke sini gimana, Mas? Sabar. Bukan Mas Benny yang undang. Saya nggak ada nelpon, nggak ada ngabarin dia. 31 jadi 4.
nama lain. Gimana, Roy? Boleh dipanggil jika ada Bang Frankie. Apakah ada Nama yang istrinya. Oh, Kita coba cek ya di depan bener nggak ya namanya. Boleh. siapa? Cek yang namanya. Iya, Ah, jadi kalau misalnya emang terbukti selingkuh, masih mau dimaafin? masih mau dimaafin. Tapi kalau misalnya dimaafin gimana tuh? Kan kamu tahu kalau dia udah pernah selingkuh sama adik ipar kamu. Gini mas, saya jujur aja. Dulu saya juga suka selingkuh. Oh, Kenapa? Jujur Dulu? saya juga Selingkuh? suka selingkuh dulu. Sekarang udah nggak lagi. Oh pantesan ditanam GPS, berarti dia emang udah nggak percaya. iya. Saya mau coba cari lokasi nih. Hmm. Ada di mana? Saya mau coba cari lokasi. Apa yang kamu lihat, Roy? Kalau durian sawit di mana ya? Dekat. Oh, serius loh. Deket. Jalan Duren Sawit. Itu deket dengan. Kenapa? Ada apa? Kita nggak ngundang Ria atau apa? Tidak ada Ria. Coba ya. Ada. Bener. Coba ya. Coba suruh masuk. Ini bukan istrinya. Ya kita lihat. Ih, saya Udah dipakai masker. di kuping saya dengar kata Duren Sawit. Jalan Duren Sawit. Mas, kabar Selamat ya? malam. Saya di sini. Halo, saya Roy Kiyoshi. Kamu ngapain di sini? Oh my god, please no. Pelan-pelan. Mas Benny. Kenapa, Mas? Oke. Mas Benny kan cerita daftar soal ini. Kita tuh sebenarnya dari tim menembus mata batin setengah nggak percaya dari apa yang Mas tulis, Mas cerita. Makanya kita coba Telusuri. Iya. kita Dan telusuri pecahkan. dan datangkan ini istrinya. Tapi Kita yang ngundang. saya berharap kita manggil Ibu Ria ya. Ibu Ria, Mbak Ria, saya mohon sekali untuk jujur. Saya mendengar kata Duren Sawit, Jalan Duren Sawit, kemudian saya meraba lagi ada huruf. Coba baik kamu catat deh. Oke. M M O O T T E E L. L motel. Jalan Duren Sawit Motel. Ini maksudnya semacam hotel, motel, tempat nginep. Motel itu it's like a hotel but it's very small, right? Iya, small dan sebentar, biasanya nggak sampai nginep, cuman 6 jam itu transit sebenarnya. Kamu ngapain? Oke, baik. Ini- Jadi sebenarnya Mbak Ria jujur sama Roy. Kamu pernah dan tidur dengan Arjuna di motel Jalan Duren Sawit kan? Enggak, Arjuna kata itu siapa? namanya kita ganti dengan nama samaran Arjuna, ya. Kita ganti nama samarannya. Kamu ada. Iya, Arjuna. Enggak, itu ada ipar saya. Iya. Iya, tapi dalam penglihatan batin saya dan firasatnya si Mas Benny merujuk pada satu perilaku atau kejadian bahwa Anda dengan Arjuna. Enggak ada, itu kata siapa? Enggak ada, kami keluarga baik-baik aja kok, Mas Roy. Kamu deket nggak sama Iya. Arjuna? Kami deket sebagai keluarga aja. Oke, ada tetangga yang ngeliat Mbak Ria sama Mas Arjuna ini gandengan tangan. Itu sering kayak gitu ya? Ah, itu mah namanya tetangga, nggak usah didengerin. Omongan orang, Mas, nggak usah percaya. Tapi memang kalau kamu bilang omongan orang, tapi orang itu bisa melihat, artinya itu adalah bukti. Dan saya juga bisa melihat dari mata batin saya, sebenarnya Ria juga takut. Gini, oke, pendekatannya adalah gini deh, kita nggak akan menghardik atau mencuplik-cuplik untuk tanya, tapi kita akan pelan-pelan. Jujur ya Mbak Ria,
Iya. Enggak Mas Roy, beneran enggak ada Kalau nggak hubungan ada bukti, apa-apa. kita nggak bisa ngejar Karena ke Ria kalau juga. kamu bisa lihat nih, ini adalah catatan saya yang berisi semua bukti-bukti dan analisa saya. Oke. Rumah kamu sering kosong kan ya? Iya, memang sering kosong. Kamu ibu rumah tangga, maksudnya di rumah, Iya, nggak kerja. benar. Tina sama Arjuna kerja. Kerja. Benny-nya sering keluar kota. Ya sering. Iya. Dia Karena Benny-nya sering keluar kota, jadi Mbak Ria nggak sengaja bersama Arjuna. ya enggak, paling kami juga ketemu cuman dia kalau nganterin makan doang atau apa, nggak ada good. hubungan apa-apa. Nganterin makan. Oke, ini sudah Iya, masuk Mas, ke cuma nganterin ranah makan doang. pengakuan. Antar Tadi makan kemana ya? Iya kan di rumah kadang-kadang nggak masak gitu karena adek ipar itu kerjanya restoran jadi sering bawa makanan ke rumah. Bawa makanan buat kamu? Iya, Sering ya? iya. Antar ke kamar? Ya enggak, di rumah aja sih. Kan kami Jadi satu makan. rumah, iya. Mas Benny tahu soal ini? Saya nggak tahu. Tapi saya rasa itu masih sesuatu yang wajar sih. Iya, memang wajar kan cuma Itu nganterin motel apa, makan. Mas? Kalau wajar. Ini motel? Saya nggak tahu kalau masalah itu, Mas. saya melihat satu adegan di kepala saya bergandengan tangan lalu pergi ke bioskop. Aduh, Mas Roy, nggak pernah, saya nggak Pernah pernah. nonton bareng nggak? Nggak pernah. sama Arjuna? Nggak ada, saya nggak Cuma pernah berduaan kemana-mana. gitu? Enggak, Coba dia jangan ditutupin, jujur. benar Mas Roy, Kalau saya nggak kita ada. tanya ke Arjuna ya, kita konfrontir di sini, Nonton kita bareng. cek langsung sama Arjunanya, gimana? Memang mereka ada di sini. Ya karena waktu dari proses prawawancara, Mas Benny dengan tim menembus mata batin, ya kita coba menghubungi mereka seperti kami menghubungi Mbak Ria. Yang saya penasaran tuh hotel, Terserah. rumahnya Benny. Mbak, kita nggak menjudge atau menghukum orang lain dan menyudutkan kok. Kita hanya suka kejujuran aja. Iya. Hubungan kamu sama Tina deket nggak? Sama Iya. adik ipar kamu? Kami hubungan baik-baik aja. Pernah Mas. berantem nggak maksud saya? Ya paling berantem kecil, nggak pernah sih masalah-masalah Oke, kayak berantem gitu. kecilnya cukup sering nggak? Ya nggak juga sih, sekali dua kali lah. Kalau dibilang sering enggak. Setiap bulan ada berantem ya? Ada. Setiap lah, minggu ada berantem ya? Kalau setiap minggu enggak. Paling ya. Terus kalau di rumah kan berempat dong ya jadinya. Masaknya gimana? Ya karena saya yang di rumah ya kadang-kadang saya yang masak. Kalau saya lagi nggak masak, paling saya minta dikirimin sama adek ipar. Arjuna, Ya. begitu saya melihat kamu kena jebakan saya. Saya menjebak kamu dari tadi. Lirik kan semuanya berhubungan dengan Arjuna. Itu kamu menyimpan perasaan yang sangat dalam. Ya ini saya dengan Arjuna dan itu pertanyaan jebakan. Jadi yang kamu lihat sebenarnya Ria ini mengagumi Arjuna. Ria bukan hanya mengagumi, tetapi ada hubungan spesial dengan Arjuna. Berarti benar, Mas. Dia selingkuh. Sebentar, Bla, bla, ini bla. harus Enggak, buktiin. Mas. Gini, Itu cuma omongan kosong, kamu jangan percaya. oke kan kita mau bantuin. Kita hadirin semua orangnya. Ya, kita hadirin aja ya. Si adeknya boleh nggak Tina kita masukin ke sini? Siap nggak ketemu Tina? Ya nggak apa-apa. Mas Benny, Siap. walaupun gimana ini adik sendiri loh. Adik kandung kan. Iya. Biar cepat selesai nih masalahnya. Ya tapi jaga emosinya ya. Yang Karena kasihan dia perempuan. Kalau Mas Benny masih laki-laki, dia perempuan. yang Kalau emang adik. ini bener terbukti, pasti akan kalau hancur banget. Yang adik kandung namanya siapa?
kan ada ipar kamu Arjuna. Ini 100% saya ngelihat ada hubungan spesial dan ada kata M, O, T, E, dan L. Warnanya agak warna putih catnya, kemudian kecil sekali. Di sebelahnya ada tempat makan restoran Chinese. Itu yang saya lihat. Betul, ada restoran Chinese. Nggak ada beneran. Jadi adanya apa? Nggak ada, saya nggak pernah Kalau kamu pergi-pergian jujur, sama. kenapa tangan kamu melipat seperti itu? Itu seperti orang yang Ayo. bertahan Nggak atau apa-apa, Mas, menyembunyikan sesuatu. beneran nggak ada apa-apa. Oke, Oh, gitu. kita undang aja deh ya Bang Franky di depan namanya. Iya, bilang kita pakai nama samaran Tina, jadi dia kita panggil Tina. Kita tolong Bang Franky. Terima kasih. Seandainya ini terjadi, kamu masih mau apa enggak? Terakhir saya nanya. Kamu cinta nggak sih sama suami ya? Ya cinta lah, Mas. Masa nggak Baik, cinta? ya. Kan suami sendiri. Dia masih mau, Roy. Dia mau memperbaiki, masih mau, ya kan? Baik loh. Masih mau. Insya Allah mau. Masih akan memperbaiki. Oke. Kalian udah punya anak satu ya? Iya. Iya, saya pikir dia kan marah, ngamuk, bak. Nah, ternyata dia Oh ini. Oh, selamat malam, saya banyak sekarang. Terima kasih. Kita panggil dengan nama Tina ya. Udah diceritain kan ya? Oke, silahkan duduk. aku Oh, ini boleh. dengan? Ya? Oh ya, Arjuna ya, udah dikasih tahu ya. Oke, silahkan duduk Arjuna. Halo, saya Roy Kiyoshi. Arjuna. Ini suami istri ya? Iya. Arjuna suaminya Tina. Iya betul. Oke. Kamu energinya panas banget loh. Energi kamu kayak pengen marah. Jangan-jangan kecurigaan kamu bener ya? Arjuna duduknya nggak mau deket istrinya, kok malah deket Iya. kakak ipar? Kebetulan mungkin dapat duduknya di sini kali ya. Baik. Arjuna suka makan malam dengan Ria? Nggak pernah, Kalau Mas. Jujur, Nggak pernah saya sih. tidak nanya kamu. Nggak pernah. Cuma kalau saya kan punya pengusaha restoran. Jadi kalau Pahamnya saya tuh situ pengen makan di rumah saya bawa. Nah, masa saya mau makan sendiri? Kebetulan saya bawain, ternyata dia suka. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Dan berkelanjutan Iya. seperti itu. Baik. Oke, saya mau tanya sama Ria. Kata Benny, kakak kamu, dia mendengar dari kamu bahwa suami kamu selingkuh dengan istri abang kamu. Betul? Betul. Kamu kenapa bisa bilang begitu? Curiganya dari mana? Ada bukti? Karena saya itu pernah meregokin sendiri. Apa? Apa yang kamu pergokin? Kebetulan saya waktu itu pulang dari butik saya, mereka berduaan di kamar. Astaga. Kamu Dengan tuh salah mata kepala paham, saya Dek. sendiri, kalian itu Dek, kamu Kamu salah tuh paham. salah lihat. Gak usah baik. Kamu Itu tuh salah cuman lihat. ya Allah. Itu biasa aja. Emang gue itu buta. Ngapain? Enggak cuman ngasih nunjukin Sekarang itu gini doang. aja. Sebentar, saya mau tanya sama Ria. Gimana? Iya, Saya- cuman kan saya bilang gini, Mas, ini ada telepon dari temen kamu Terus? gitu. Oh iya, batunya habis. Ya udah, masih sambil dicas di kamar saya, cuman gitu doang, Cat, nggak. nerima telepon Iya, di kamar kamu. iya di kamar saya karena. Colokan cuma di kamar kamu mungkin Iya. di rumah ya. Ya. Ada di tempat lain? Enggak sih, cuman pas kebetulan dianya lagi di luar kan saya ngeliat gitu HP-nya udah merah, batunya ya udah saya casin gitu, Mas, ini ada telepon gitu. Oke, saya mau tanya, yang kamu lihat apa Tina? Mereka lagi Sekarang ngapain? gini ya Mas ya. Kucing mana sih yang dikasih ikan nggak mau? Dia kalau keluar mandi cuma pakai handuk. Betul begitu. Itu kapan sih, Dek? Udah Kamu- nggak usah ngelak kamu.
Benny betul begitu? Kamu ada aja. Kamu masih mau belain juga? Bukan. Ya, tahu. Soal dia banyak kan Ngomong dong baik-baik, nggak begitu. Oke. Iya nggak tahu kan bisa dibicarain Udah, kamu baik-baik, Dek. Terus, Ria, apalagi yang kamu lihat? Waktu kamu mergokin mereka lagi ngapain sih? Tina. Ya Mbak intinya Tina. saya nggak mungkin lah ya Mas ya, nggak mungkin saya belak-belakan di sini. Sama mau bilang belak-belakan di sini kalau dia ngapain aja di kamar. Enggak. Yang kamu lihat mereka lagi ngapain, Tina? Intinya Enggak, Dek, itu salah paham. salah paham dari mana? Mata kepala saya sendiri melihat. Iya, itu kamu salah lihat, Dek. Kamu itu nggak sama kayak Jangan gitu. kayak gitu dong, kamu tuh salah lihat. Saya nggak Salah ada lihat. apa-apa. sama Kamu dia. berani mau disumpah? Berani nggak? Dek, Jangan kamu nuduh jangan sembarangan. kayak gini, Nggak Mak. nuduh sembarangan. Ini di tempat umum loh, Dek. Kita bisa ngomong Tempat baik-baik. umum. Kamu aja jalan berdua di tempat umum, kamu masih mikirin tempat umum. Kapan Itu sih, karena Dek? kebetulan pulang. Kebetulan. Dia pulang belanja, saya pulang dari restoran. Iya, cuman sekalian, Dek. Namanya Kalian saudara. banyak Gimana, bacot Benny? kalian. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan Benny. Saya minta jujur aja. Kalau emang ada perselingkuhan, jujur. Kalian ngomong. Ada selingkuh. Kamu yang benar. Kok nggak suka, jangan sembarangan. Kamu tuh nggak pernah perhatian sama istri kamu. Maksud kamu apa? Kemana aja sih? Kayak gitu. Lah, kok tahu nggak pernah Nah. perhatian? Berarti kan jarang di rumah dia. Sekarang udah kebuka semua. Sekarang kalian pada jujur. Nggak pernah Saya Udah, tuh Dek, kalau pulang nanti dari kita restoran, bicarain baik-baik di selalu rumah, nggak ada. deh. Jangan kayak gini. Ya, terus Malu, bukan tau berarti nggak? kamu bisa langsung deketin istrinya dong kalau suaminya nggak ada. Ini kan abang ipar loh. Sekarang abang ya. Abang masih mau melihara perempuan kayak gini. Yang menghancurkan rumah tangga adik abang sendiri. Dek, kamu tuh salah paham, Dek. Ini kita Nggak mungkin salah paham. Kamu tuh salah. Jangan dorong-dorong gini. Jangan sampai gunain kekerasan. Tolong. Ya. Tolong jaga sikap, jaga emosi semua. Mungkin panas, tapi tolong ditahan. Tina, ini duduk dulu, semuanya duduk dulu, semuanya tenang dulu. Ini ambil Iya. napas tuh, semuanya tenang, duduk dulu. jadi kayak gini kan. Kita mau cari solusi sekali lagi ya. Lu parah lu ya. Udah gue percayain lu adik gue. Lu makan bini gue juga. Karena lo tuh nggak pernah perhatian sama Lu dia. maksud lu apa? Ya istrinya wajar dong kayak gitu. Gue kasih adik gue buat lu. Mancing-mancing gua. Mancing-mancing. Emang kamu merasa dipancing? Ya sekarang gimana nggak kepancing sih Mas ya? Dia keluar pakai handuk. Sedangkan ada posisi suami saya di luar. Lah, itu kan di rumah, namanya juga di rumah sendiri. Di rumah Bebas sendiri tapi dong kan ada ngapain. suami saya. Itu sering. Ya kan mana tahu Sering saya banget. suamimu Dia mau pulang. dia tuh. Tapi terlihat ya di sini ya, si Ria ini walaupun sudah melakukan kesalahan yang fatal, namun ekspresinya sangat datar sekali, kayak bodo amat gitu, kayak orang nggak ngelakuin gitu. Emang dia nggak punya malu gimana nggak datar. Dan yang saya Kalau Dek, kalau dapat ngomong satu jangan fakta kelewatan, lagi ya Dek. tadi Apa, ya. Roy? Dengar, tolong. Dengar ya. Apa yang kamu lihat? Lu jadi laki nggak bisa ngelayanin dia. Nah, itu sebenarnya pembicaraan intim kan. Dan Betul. itu udah membuktikan kamu sama dia udah berbicara sangat intim sekali. Tadi pada saat kamu agak menonjok dia, lagian lu Nggak pernah perhatian. Lagian lu nggak pernah perhatian jadi cowok. Sering keluar kota. Sering Iya, keluar Bang. kota. Berarti perhatian dia ke... Berarti cerita ini sangat intim sekali diceritakan oleh Ria. Oke. Dan 100% ya Mereka selingkuh. selingkuh. Sekarang jujur aja. Karena saya juga punya mata-mata di luar buat ngikutin kalian berdua. Sekarang kamu berani Daripada sumpah nanti nggak? ditunjukin semua buktinya, malu sendiri loh. Kamu mau sumpah? Sekarang kalian itu ngaku. Sekarang abang ya, kalau masih mempertahankan ini perempuan, berarti abang itu Oke, saya mau tanya. Benny, kalau dia berani jujur, ungkapin semuanya, kamu masih terima dia sebagai istri nggak? Siap nerima kejujurannya dan siap maafin? Benny? Gimana? Bisa maafin? Saya rasa kalau kamu bisa maafin, dia akan mau jujur. Saya coba. Kamu yang sabar ya. Oke,
Kamu Udah maafin pengen nih. rasanya Kamu mau saya. maafin? Sabar, Oke, kita Tina. dengar. Oke, Ria, suami kamu ini, kalau kamu jujur, dia bisa maafin kamu. Tapi saya rasa sebagai suami, kalau kamu nggak jujur, dia nggak akan bisa maafin. Nen, kamu jujur, kamu selingkuh nggak sama adik ipar kamu? Kamu selingkuh nggak sama Arjuna? Iya atau tidak? Iya, Mas. Bener kan ternyata? Sekarang abang Ya masih sekarang gimana sih? mempertahankan? Dia itu nggak Dek. kayak gini. Kamu aja jangan perhatian Setan. sama dia. Gua kerja. Ya setidaknya lo pulang dong. Ya wajar istrinya kayak gitu sifatnya. Oke, ya. Tapi kamu udah janji maafin dia. Kamu udah janji maafin dia. Tina, Saya nggak sudi punya suami kayak dia. Saya minta Jangan kayak gitu dong. enak banget ya kamu ngomong. Udah deh, semua. Udah, diam Aku kamu. minta maaf ya dia. Nggak bakalan aku maafin. Ya saya juga minta Hilaf deh, maaf. aku minta Ya maaf. saya kilap. Stop, stop, stop. Aku janji deh. Kalian mau aku gampar? Diam. jangan, tahan. Jangan sampai ada kekerasan. Oke, ini Mohon, Dek. keputusannya Tina yang harus dihargain. Jadi kamu maunya gimana? Tetap saya mau sama dia. Jadi jangan dong. Kita kan satu keluarga. Enggak. Saya bilang enggak, tetap enggak. Oke, kamu bisa maafin istri kamu. Saya bakal coba. Bang, kamu ya bang. Diam kamu deh. Oke, Kamu mikir bang. Ini urusan abang sama dia. Kamu cuma adik. Oh, jadi abang memilih wanita ini daripada adik abang sendiri. Dia yang menghancurkan adik abang. kenapa masih mempertahankan istri kamu? Jujur, saya dulu sumpah sering selingkuh juga. Kan? Oke, tahan dulu. Berarti Saya itu nggak butuh memang komentar. karma, Mas. Karena kamu juga yang mulain semuanya. Oke. Itu tuh karma. Oke, semuanya udah jelas, ya. Jangan ngebela diri. Ini bukan jadi alasan bahwa kamu bisa langsung selingkuh sama adik ipar kamu. Dan kamu sebagai adik ipar harusnya bisa menghargai istri abang kamu sih. Baik, Pak. Roy, ada yang mau disampaikan? Saya ingin sampaikan seperti ini. Itu udah dari sananya. Oke, Karena baik. dianya dulunya begitu. Nggak bisa kamu ngomong Dengerin kayak dulu gitu. ya. Oke, dengerin. Dengan demikian kasus ini ditutup dan saya tutup dengan kekecewaan. Kasus perselingkuhan mereka antara Benny dengan Ria itu akan ada kesempatan kedua. Kemudian sedangkan Tina akan segera bercerai. Kami harap semuanya bisa diselesaikan baik-baik ya. Bang Frankie, Bang Michael, tolong ditemenin mereka semua. Jangan sampai mereka nih ribut di luar. Tolong dipisahin, jangan sampai ribut-ribut. Nih, udah nggak usah panas. Gue tau lo mungkin. Lu bener-bener lu ya. Nggak usah. Tahan. Ini udah selesai. Ini bawa pergi. Kalau juga pernah selingkuh, udah cukup. Ya. Udah bawa jauh-jauh. Oke, ini tolong diantarin ke parkiran deh. Langsung balik aja. Ya, ajak istrinya balik. Ya. Perselingkuhan adalah penyakit hati. Maka kita semua harus menghindarinya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena perbuatan anaknya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rini. Saya mendidik anak saya terlalu keras sama yang laki-laki. Yang pertama atau yang kedua itu? Hah? Laki-laki yang pertama atau kedua? Yang pertama yang usia 7 tahun. Oke. Dia nggak boleh main sama saya. Harus di rumah, ngurus rumah, nyuci, nyapu. Pokoknya beres-beres rumah sama jagain adiknya. Nggak boleh ada kata main. Kalau dia nggak nurut suka saya pukulin. Setelah lulus SMA, anak saya pergi. Udah 3 tahun sampai sekarang nggak pulang. Udah berapa lama, Bu? Udah berapa lama? 3 tahun. Itu
Itu sejak lulus SMA? Iya. Selama 3 tahun terakhir ibu nggak tahu dia ada di mana? Dia suka datang ke rumah Oh, untuk ketemu sama adiknya. Dia emang sayang sama adiknya. Tapi kalau dia ke rumah dia nggak pernah nyapa saya. Oh, Dia pernah? buang muka. Lewat aja Mas. terus pergi lagi. Iya lewat aja cuek aja, nggak mau nyapa, nggak mau lihat saya. Ketemu adiknya untuk apa? Dia sayang sama adiknya. Dia datang ngasih uang jajan, ketemu gitu aja. Sering. Jadi dia kerja sebenarnya di luar ya, ada penghasilan lah, ada uang ya. Saya nggak tahu. Oke, baik. Semenjak dia adiknya kan itu adiknya ke kuliah Di mana dulu? di luar kota. Oke. Semenjak itu nggak pernah sama sekali ke rumah. Oh, sejak adiknya nggak di rumah, dia nggak pernah datang lagi. Udah lama itu? Setahun? Lebih? Iya. Lumayan semenjak adiknya di luar kota, dia sering nyapa di tempat adiknya aja, nggak ke rumah. Jadi ibu bener-bener kehilangan, dia nggak tahu ada di mana dan kemana. Iya. Oke, baik. Harapannya apa dengan ibu ini datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin anak saya kembali. Saya ingin keluarga saya kumpul lagi seperti dulu. Anak ibu yang kedua nggak pernah ngasih tahu ada di mana. Ibu pernah ngomong langsung nggak? Mungkin dia juga karena trauma akhirnya ketakutan. Dia butuh dengar langsung dari ibu. Ibu pernah ngomong atau minta dia untuk pulang gitu? Nggak pernah? Nggak mau. Baik. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kita bisa dapat solusinya supaya keluarga ibu bisa kumpul lagi ya. Iya, Kami Mas. akan ajak Ibu Rini untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rini dengan tanggal lahir 15 April 1979 dan memiliki nomor rumah 12. Sosok yang baik hati dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Saya melihat ia sedang merasakan kehilangan seseorang. Saya merasakan auranya yang sangat positif, tetapi energinya semakin menurun. Hal ini terkait dengan masalahnya. Entah kenapa saya melihat sebuah kejadian di masa lalu, ada rasa sakit hati dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Semoga kau baik-baik saja ya. Dan semoga semua berjalan lancar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya, baik. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ibu Rini kenapa menangis? Saya nggak izinkan saya untuk konfirmasi data dulu ya. Iya. Baik, Ibu lahir tanggal 15 bulan 4 di tahun 1979 dan nomor rumah 12. Ibu Rini ini single parent. Dia punya 2 orang anak yang sekarang udah besar-besar. Anak pertamanya udah lulus SMA, anak yang keduanya udah kuliah ya tapi di luar kota. Nah cuman dari kecil memang Ibu Rini ini cukup keras ke anak-anaknya. Kalau dia kesel sama mantan suaminya yang meninggalkan Kawin lari dengan perempuan lain. kawin lari dengan perempuan lain jadi suaminya Ibu Rini. Niat saya baik biar dia tanggung jawab, biar Iya. jangan kayak bapaknya gitu loh. Jadi Ibu Rini nggak mau dimadu dan kadang-kadang melampiaskan kekecewaan ini ke anak-anak. Nah anaknya ini sekarang pergi dari rumah sudah 3 tahun ya Bu? Iya. Udah 3 tahun yang awal terus lebih. Sekarang udah lebih dari 3 tahun pergi. Iya. Oke, dulu tuh anak yang pertama yang pergi ini sering pulang ke rumah untuk ketemu hanya untuk kasih uang ke adiknya. Tapi sekarang sejak adiknya kuliah lagi di luar kota, dapat beasiswa, nah kakaknya nggak pernah datang, nggak pernah pulang. Dan makanya sebenarnya dia pengen kumpul lagi sama keluarganya. Iya, pasti. Semoga di program Menembus Mata Batin bisa mempertemukan orang yang silaturahminya rusak juga. Dan
Saya merasakan aura yang saya rasakan di sini. Ibu ini benar-benar luar biasa, kangen banget, kayak mau sujud gitu loh, dan kayak mau kayak gini ke anaknya. Saya sangat menyesal sekali. Iya, tidak. Saya pengen ketemu. Tidak apa-apa. Saya rasa setiap orang tua punya kesalahan, tapi juga bukan berarti jangan berlarut-larut. Kalau nanti ketemu, apa yang mau Ibu sampaikan? Saya ingin diajak pulang, kumpul lagi. Saya ingin minta maaf, pokoknya saya ingin merubah semuanya supaya kumpul lagi dengan adiknya dan adik. Jangan seperti begini, Mas. Sedih banget. Nggak ada yang tahu keberadaannya. Ibu udah tanya. Iya, saya udah bertanya sama teman-temannya, nggak ada yang tahu. Tim Mata Batin sudah menemukan yang dia. Saya coba hadirkan sini ya. Oh, udah berhasil tuh. Thank you, Bang Franky. Saya udah berusaha kemana-mana, tapi susah. Bu, ini tadi barusan saya dibisikin sama tim bahwa sejak Ibu diinterview sebelum kita ketemu hari ini tim kami coba menghubungi anak Ibu, mencari melalui anak kedua Ibu, melalui Intan. Terus ini ada yang namanya Arka. Kita hadirkan ke sini. Tapi mungkin perlu Ibu konfirmasi betul dia atau bukan anak Ibu. Ya. Mudah-mudahan sih betul. Mudah-mudahan sih betul. Firasat saya rasa betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Sekarang kita lagi nunggu adik dari partisipan kita, namanya Mbak. Dia sih minta kita buat nunggu di sini. Tapi dari tadi belum ada nih, udah dikabarin di chat, belum ada kabar lagi nih, belum nyamperin juga. Kita tunggu sebentar aja ya. Di depan kali ya. Ini bukan kayaknya. Mas dari Antv ya? Iya. Iya. Oh ya. Mbak, jadi gimana Mbak? Alamatnya di mana Mbak? Bisa nganter kita? Atau mungkin kita ngobrol di rumah Mbak dulu aja? Nggak usah. Sini aja Mas. Nggak usah ke rumah. Kenapa nggak lebih enak? Nggak apa-apa Mas. Di sini aja nggak apa-apa. Iya udah kalau mau nyambak kayak gitu. Jadi alamatnya di mana Mbak kalau boleh saya tahu? Iya. Saya nggak mau kasih tahu Mas. Kan kita udah janjian kemarin 2 hari yang lalu. Gini ya Mas. Kakak saya kan udah pilih kehidupannya kayak gitu. Ah. Ibu saya juga udah pilih kehidupannya kayak gitu. Ya udah Mas, nggak usah diurusin lagi urusannya. Nggak kan gini, Mbak kan kemarin minta kita datang nih. Kita udah datang jauh-jauh sampai sini. Terus kita cuma minta alamat. Dan maksud kita tuh apa ya? Ini kan keluarga Mbak, kakak Mbak. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa pertemukan dengan Mbak atau dengan keluarganya, mungkin bisa lebih baik. Bahkan udah lama nggak ketemu juga. Ya udah Mas, nanti saya kasih. Cuma jangan bilang kalau dari saya. Emang kenapa? Gak apa-apa, jangan bilang aja kalau dari saya ya. Ya udah nggak apa-apa. Tulis di sini ya. Ini Mas. Ya udah kalau gitu, Mbak nggak ikut? Nggak usah, nggak apa-apa. Saya bisa jalan sendiri. Jalan aja. Ya udah kalau gitu. Ya terima kasih ya Mbak ya. Nomor 6 ini nih. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Mbak, bener ini rumahnya. Oh, silakan masuk. Oh, bener ini rumahnya. Iya. Silakan masuk, Mas. Boleh nih, nggak apa-apa, nggak ganggu. Enggak, aja. Silakan duduk, Mas. Iya. Ada apa ya mau cari?
Gini Mbak, sebenarnya kita kesini kan nyari Ardi. Soalnya saya dengar kan ada permasalahan sama keluarganya. Nah, jadi tadi saya sempat cari-cari informasi, saya dapat alamat, katanya tinggal di sini, bener ya? Iya benar. Kalau boleh, ini ibu siapanya ya? Saya tantenya. Tantenya Ardi? Iya. Kita dulu ngobrol-ngobrol dulu sih Mas. Nggak usah ngomong sama dulu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu di sini. Mas jomblo ya? Iya, kebetulan ya. Kebenaran dong kalau jomblo. Enggak, ini maaf saya nggak enak dipegang yang gini. Enggak apa-apa. Pakai pegang-pegang segala. Lu ngapain sih? Santai, itu tuh lihat. Itu semuanya kamera semua. Kamu kenapa sih? Dia cuma mau cari kamu. Ya, kagak pakai kamera juga kali. Ini maksudnya cowok baru tante, simpenan tante baru nih. Dia cari kamu. Kamu apa? Tadi pakai pegang-pegang apaan? Enggak, dia cuma nanya. Mau nanya apaan lu? Enggak, ya kita ngobrol dulu enaknya deh. Duduk dulu Mas. Ngapain duduk di situ? Sini. Jadi gini Mas, maksud kedatangan kami ke sini adalah, jadi kebetulan ibu dari Mas itu ingin menjadi partisipan dari menembus mata batin. Nah, mungkin di sini Mas ingin juga bertemu dengan ibu Mas. Kagak, nggak mau gua. Ngapain gua? Males ketemu orang tua. Ini maksud kami itu baik, ingin menjalin silaturahmi. Sekarang intinya Mas. Mau ngapain gua diketemuin sama dia? Silaturahmi aja Mas. Itu kan ibu Mas, ibu kandung Mas. Oke gini, kita bikin deal-dealan ya. Gua bakalan ketemu. Pertama, ketika tuh orang tua ketemuan sama gua, nggak pakai peluk-pelukan, nggak boleh mepet-mepet gua. Kedua, nggak boleh interogasi gua macem-macem. Ketiga, tante gua harus ikut. Ya intinya 3 itu ya. Kalau nggak gua berkabrik studio lu. Ya. Andi baca dulu. Ganti baju bareng. Nak, ibu kangen nak. Gak usah nangis-nangis. Mas, coba pisahin deh. Saya udah janjian sama kru Antv, saya bakal datang ke tempat ini, tapi jangan pakai meluk-meluk ibu, saya nggak mau, saya kesel banget tau nggak? Ini mama kamu loh. Jangan nangis-nangis deh lo. Jangan kasar gitu. Ya wajar dong saya kasar, kesel saya sama dia tuh. Kesel-keselnya tapi dengan maafin ibunya. ibu. Ya sabar ada batasnya Mas. Gila aja saya waktu kecil disiksa, disuruh kerja. Mikir sekarang biar udah gede mandiri, biar kamu nangis-nangis. mandiri, nak. Mandiri apa? Biar jangan kayak bapak kamu. Tuh, kamu. Ibu kan minta cerai kan sama bapak kan? Baik. Mentang-mentang gua cowok, bapak kan cowok, terus dilampias ke anaknya gitu. Mas, saya minta uang aja. Umur 7 tahun Mas, saya cuma butuh kasih sayang dia. Dia malah sayang sama adik saya. Saya minta uang 1.000 aja buat jajan, tapi susah banget. Malah adik saya yang dikasih goceng gampang. Saya nggak mau nih datang ke sini nih sebenarnya. Kamu kita ganti Arka ya namanya. Iya. Arka. Kalau Jadi kamu ngeliat Arka gimana, Roy? Arka, adakah satu pintu kesempatan lagi untuk berbuat baik buat kamu, pintu maaf buat ibu kamu? Saya mohon Pintu atas maaf nama- nih ya, saya jelasin. Untuk status, dia masih ibu saya. Tapi, untuk di hati, bukan ibu saya lagi. Saya ingin bicara. Ini sebenarnya adalah traumatik masa lalu gitu loh. Yang buruk-buruk pada saat Anda kecil gitu loh. Arka masih kecilnya. Cuma Arka, kamu tahu, dia tidak, she didn't mean it, you know. Dia nggak bermaksud kayak gitu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi Arka harus lihat gitu. Ini
kamu masih punya mama loh. Kalau misalnya nggak ada, kasihan juga loh. Sorga kamu ada di kakinya dia loh. Ya percaya, saya sorga ada di kaki dia. Tapi kalau saya cuma butuh kasih sayang. Iya mungkin waktu ya. kecil. Gini. Percaya deh, maksudnya tuh baik untuk bikin anak mandiri. Cuman caranya mungkin yang berbeda. Jadi mungkin semua orang kan punya kekurangan ya. Tapi selama ini dia nyariin loh. Nangisnya sampai kayak gitu. Sekarang nyariin, dia nggak tahu tuh Mas. Waktu saya SD, saya nangis di kamar mandi. Otak saya namanya anak kecil gimana ya? Nama anak kecil cuman butuh kasih sayang, butuh dimanja. Jangan cuman adanya saya nangis, minta uang nggak dikasih, selalu dipukulin apa-apa. Bingung saya Mas. Wajar, kamu kan kakaknya laki-laki, jadi harus jagain adeknya. Adeknya kan perempuan. Emang umur 7 tahun udah punya otot? Saya kok merasa ya, kalau Rini sangat menyesali atas kaburnya Arka. Gini Arka, ya Arka dengar. Selama ini ibu kamu itu nyariin kamu. Dia nyesel sama semua yang dia udah lakuin sebelumnya. Dan kalau memang disuruh minta maaf juga dia pasti mau. Iya. Tapi apa pantas ya kalau gue minta maaf karena? Iya bisa aja, tapi mungkin kita nggak akan pertontonan itu depan orang banyak. Tapi gini, saya mau tanya, Ibu Rini ini, kita panggil dengan Ibu Rini ya. Ibu Rini ini mencari kamu selama ini. Kamu ada di mana ya? Tinggal sama siapa? Tinggal di mana? Nggak perlu tahu deh Mas. Perjanjiannya di sini, saya diundang cuman buat ketemu dia doang. Nggak usah tanya-tanya masalah saya. Ya, kalau nggak mau ngasih tahu nggak apa-apa. Tapi kamu gini, ibu mau tahu. Ibu mau tahu, Ibu Rini ini mau tahu, mama kamu mau tahu kamu kerja di mana, dapat uang dari Iya, mana. kamu tinggal di mana? Gimana kamu hidup diri kamu? Ini khawatir, wajar seorang ibu. Sekarang khawatir. Mas, saya lulus SMA udah niat nih gara-gara dia. Saya udah kesel. Lulus SMA, ijazah keluar, saya langsung kabur ninggalin dia. Saya udah pemikiran saya, nih ibu nggak bakal ngebiayain gua kuliah nih. Saya langsung kabur Mas. Dan sekarang nanyain saya kerja apa. Ibu, ngapain nanyain? Asal kamu tahu ibu tuh nabung buat biaya kamu kuliah. Nabung buat cuman buat kan? Buat adek gua doang. Indah itu dapat beasiswa. Arka, kamu selama ini bayar sekolah SMA, SMP gitu bayar sendiri? Sebenarnya sama ibu saya sih Mas. Saya juga ada tabungan Mas buat biaya kuliah. Tuh. Cuman dia cuma sepintas ngebiayain doang Mas. Iya, tapi kan itu bentuk perhatian ya. Maksudnya ya dengan keterbatasannya kamu bilang dia kerja. Seorang ibu sendiri harus menghidupi 2 orang anak. Gak gampang loh. Perjuangannya pasti berat banget. Mungkin dia ngelupain kebahagiaannya sendiri sampai sekarang masih sendiri loh. Kebahagiaan apa Mas? Kenapa dia gak kawin lagi, gak menikah lagi cari orang lain? Sekarang nangis-nangis. Emang saya selama ini dibayain sama dia ya Mas ya? Saya dibayain sama dia. Oke, saya terima. Kasih sayang saya nggak dapat. Dia cuma ngebayain nih uang sekolah, uang jajan cuman dikasih sekian. Loh, saya cuma minta buat butuh kegiatan saya nggak dikasih. Giliran adek saya dikasih. Kita pakai nama Intan. Kita buka maskernya dulu ya sebentar. Aduh. Jangan sedih lagi ya Tante. Tolong Arka pulang. Ibu kangen, ibu minta maaf, ibu Kenapa? menyesal. Halo Tan. Ya. Itu kamu telepon siapa? Diam. Halo, iya Tan. Jangan minum lagi yuk. Ya tar dulu ya. Ya tar dulu sebentar lagi ya, tunggu ya Tan ya. Terakhir. Ya. Ya. Sabar ya Tan ya. Yuk. Oke, dah. Jadi Mas Arka nggak mau ngasih tahu selama ini tinggal di mana. Tadi ada telepon ya? Ya ada telepon memang. Dari? Nggak perlu tahu Mas. Saya intinya cuman buat diketemuin sama dia. Sekarang udah ketemu,
masalah dia saya nggak perlu tahu. Mau denger nggak maunya ibu kamu tuh apa? Mau apa nggak? sih? Mau ya? Tutup aja. Air mata buaya tau nggak? Tahan dulu, jangan kasih komentar apa-apa. Dengerin aja dulu. Silakan ibu. Apa yang ibu mau sebenarnya dari Arka? Pengen pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Ih, Kita sorry ya. kumpul lagi seperti dulu lagi. Nggak. Aduh. Nangis lu terus sekarang. Lu nangis waktu kecil nggak tahu kan lu? Gua waktu kecil nangis nggak tahu kan lu? Mas Arka, kami mengundang Mas Arka ke sini bukan untuk maki-maki ibunya sih. Kalau tahu begini nggak akan kami undang, kasihan loh. Ya sebenarnya Itu saya udah sama nggak aja mau. ngelukain. Iya, tapi bukan kayak gini. Kami berharap justru yang sebaliknya akan baik-baik aja, bisa silaturahmi terjalin lagi. Tapi malah maki-maki. Dan lagi syuting yang terima telepon kan jadi ketahuan sebenarnya. Ya gimana ya? Ya itu attitude-nya privasi begitu. saya punya kesibukan masing. Sebenarnya saya udah nggak mau datang ke sini, kru Antv-nya aja nyuruh saya. Emang Dan nggak saya buat mau? perjanjian, saya bakal datang, tapi nggak perlu tahu tentang saya, nggak pakai peluk-peluk. Mas Arka bener waktu itu dulu suka ke rumah untuk ketemu sama. Taruh lu, Mas. Telepon lagi. Ya loh, Lagi syuting tapi terima telepon gua nggak Kamu ngerti. teleponan dengan siapa Ya, sih, ya. Arka? masih lama. Yaudah, Hah? tante, Oh, kamu iya? nggak gini aja deh, masuk aja ke dalam deh, pusing. Mas, saya boleh ngajak teman saya masuk nggak? Temen kamu. Iya, teman kerja sebenarnya. Ya boleh masuk, silakan. Tante masuk silakan. aja ke dalam ya. Arka, mesti kamu nggak boleh Ya. ngomong gitu. Oke ya. Namanya siapa? Biar kita bisa siapin telepon sama masker. Temen tuh teman kerja saya, Mas. Atasan saya. Ada tante di depan yang mau masuk nyari partisipan, nyari siapa? Ya, tolong dipakein masker aja sama clip on. Bayu, akankah Arka membuka pintu maaf buat mamanya? No. Duh, kasihan loh. Ini ya, Arka. Perjuangan ibu udah ngelahirin, ngebesarin. Mungkin kamu bayangin ya, beliau itu ditinggal sama bapak kamu loh. Bapak kamu pergi sama perempuan lain. Kecewanya dia, ketakutannya dia. Kalau kamu sakit, adik kamu sakit. Belum lagi gimana cara ngebiayain, ngasih makan, sekolahin. Sendirian loh perjuangannya. Dia boleh kecewa sama ayah saya. Tapi dilampiasinnya ke saya, apaan maksudnya kayak gitu? Ya mungkin karena keterbatasannya beliau sebagai perempuan, stres. Bagus masih waras, nggak depresi loh. Iya, saya takut kalau misalnya ada apa-apa dia malah putus asa, Iya malah kan? bunuh diri. Tuh, untung disekolahin. Ya masih untung di sekolahin. Sakitnya susah. Selamat malam. Malam. Dengan tante. Ini siapa, Kar? Nggak perlu tahu, nggak perlu tanya-tanya siapa-siapa. Ini siapa kamu ini? Jangan urus-urus lagi kehidupan Arka ya. Urus hidup sendiri. Tante kita ganti namanya ya. Tante, saya mau dari saya aja. Siapa? Tante Susi. 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 Tante Susi, udah lama berkenalan dengan Arka. Sudah. Sudah lama. Sudah hampir berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun ini. Baik. Saya hanya sekedar mudah-mudahan Tante Susi juga bisa bantuin kita membalikan silaturahmi ini kembali gitu loh. Mudah-mudahan.
Tante Arka juga punya. Nah, Tante Arka kan Tante sama-sama Susi. wanita. Tante Susi kan sebenarnya sama-sama wanita. Jadi saya mohon banget, seandainya Tante Susi masih punya hati, bujuk Arka untuk buka pintu maaf ke ibunya. Saya tahu profesi Tante Susi itu apa. Tante Susi ini apanya Arka? Sabar. Diem, diem. Ibu juga sabar. Diem. Air mata buaya tuh. Nggak kayak gitu dong. Gitu dong. Kesel saya. Mas lagi nggak perlu tahu dia lah. Tante udah, tante aja ya hidup urus tante. Tante nggak usah urus hidup Arka ya sama dia ya. Tante Susi Arka ya? Apaan sih? Maksudnya apa? Roy, kamu ngeliat kayak gitu? Aku lihat kayak gitu. Dia cuma temen saya. Tante betul? Tante Susi betul? Tante Susi. Tante Susi katanya teman kerja atasannya, tapi Roy ngeliat Tante Arka. Iya. Betul? Tante Susi, betul kayak itu? Iya. Kau tinggal berdua. Apaan berdua sih? Kalian tinggal bareng. Apaan berdua? Nggak usah bilang berdua, nggak usah Sebentar. nangis deh. Arka, tolong duduk. Perempuan kamu dulu. Kamu ngasuh anak saya. Saya tidak mengasuh anak ibu. Kamu Anak ibu yang ngasuh pulang. sama saya. Arka, bisa jelasin nggak? Tinggal bareng sama Tante Susi? Nggak tinggal bareng. Selama ini nggak tinggal sama Tante Susi? Nggak. Nggak mungkin. Tante Susi betul? Arka tinggal sama Tante Susi nggak? Kagak. Kali gua. Emang bukan pelihara. Dia tinggal sama Tante nggak? Dia kerja sama Tante? Iya. Tante biayain hidupnya dia? Iya. Sebenarnya emang bener. Kalau kita pasti netral kok. Kita care sama Tante Susi Iya. juga. Tante Susi kehidupan cintanya juga gagal kan ya pada kala itu. Dan Tante Susi menemukan Arka kembali bersemangat kembali, ya kan? Tante kenapa mau Iya kan? biayain dia? Apa yang Tante dapat? Dia kerja apa untuk Tante? Dia kasih apa untuk Tante? Kepuasan paling itu, Bang. Dia butuh dia. Kepuasan apa? Tante, apa yang dikasih? Jaga mulu. Menurut kamu gimana, Roy? Apa yang kamu lihat? Saya melihat mereka ada hubungan spesial. Tante betul? Betul begitu, Tante? Iya. Betul ya. Itu makanya Tante biayain dia. Kasih uang. Tante beliin baju. Diurusin di rumah, dihasut, jangan pulang ke rumah ibunya. Saya tidak menghasut anak ibu. Anak ibu yang mau ikut saya. Oke, Kamu gini hasut, mas. kamu puasin, kamu kasih apa aja. Diem. Mau tau nggak? Nih mas, oke saya bakal jelasin, saya bakal bongkar nih ya. Selama saya kecil, sampai saya dewasa, rasa sayang seorang ibu, saya nggak pernah milikin mas. Ketika saya lulus SMA, saya belajar mandiri. Ketika di tengah jalan, saya ketemu Tante Susi. Apa yang nggak dikasih sama ibu saya, dikasih semuanya sama Tante Susi. Apa itu? Rasa sayang. Ketika saya lagi terpuruknya nggak butuh uang, dia selalu ada buat saya. Dia ngasih uang buat saya. Nggak kayak dia tuh. Ibu juga sayang. Bilang sekarang sayang, di TV aja bilang dia sayang. Dulu, berani nggak lu bilang di TV? Mas Roy, Mas Bayu, saya udah nggak ada ini lagi kan di sini. Kamu mau ikut tante atau ibu kamu? Ikut tante aja. Pulang aja, nggak usah ngajakan saya. Diem. Enggak. Pulang. Nah, Tante Kalau kamu mau ikut tante, pulang. Tante tetap mau bawa dia. Sana. Nggak usah. Adi. Udah, tante Nara. Diem, nggak usah ikutin gua lu.
Mana mas, anak saya mas, kenapa dia pergi lagi? Iya, enggak, gini. Ibu sabar dulu, ibu tenang dulu. Kita nggak akan biarin mereka pergi ya. Kita akan bantu ibu. Yang pasti kita akan bantu ibu. Ya, kita akan biarin kok kayak gini. Ini setelah ini kayaknya kita harus ada penelusuran. Ya, ibu kita ikutin. Tolong mas, Ya. tolong bantu saya mas, selamatin anak saya mas, tolong mas. Ibu Reni, sekarang Ibu Reni yang penting sekarang adalah ibu juga harus mau berubah. Ibu juga harus buktiin bahwa ibu ini memang udah benar-benar berubah, nggak kasar lagi. Ya saya sangat Kasihan menyesal. anak ibu kalau misalnya dibentak-bentak. Ya selama ini kan mungkin ibu udah bikin salah. Ibu sadarin dulu itu kekeliruannya. Emang saya salah. Ya ibu, ya, saya percaya nggak ada manusia yang sempurna kok. Ya. Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Rini? Saya menyampaikan kepada Ibu Rini, jangan putus asa dan saya yakin surga ada di telapak kaki Ibu dan semoga dia bisa berubah ya. Kasus ditutup. Tetap doain anaknya ya Bu ya. Kita coba bantu semaksimal mungkin tapi tetap Tolong Ibu bantu doain. saya mas, tolong bantu mas. Yang penting sekarang Ibu udah tahu anak Ibu ada di mana. Itu aja dulu. Ya? Iya. Ibu sabar ya, nanti kita kabarin ya. Silakan. Kasihan ya. Iya. Nggak Ibu pantas. sendiri nggak pantas. Maafkanlah kesalahan orang tua kita sebesar apapun. Karena sejatinya orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Roy, menurut kamu kita harus bantu Ibu Rini nggak untuk ajak dan ngebujuk lagi nih si siapa namanya Arka tadi supaya bisa lepas dari Tante Susi. Tante Susi juga soalnya kayak manjain ngiket dia ngasih ini ngasih itu udah gitu tadi pas mau pergi juga kamu mau ikut Tante atau mau ikut Ibu? Iya benar. Menurut kamu gimana? Menurut aku perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Tante Susi itu sebenarnya siapa sih gitu? Aku masih penasaran Iya terus. ya. Dia itu dari mana ya? Iya makanya. Dan kemudian Tante Susi tadi bilang, lu mau ikut emak lu apa ikut gue gitu? Iya benar. Pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya apa ya? Dan masih menjadi misteri. Saya rasa Tante Susi adalah Tante. Mudah-mudahan Arka bisa kembali lagi sama ibunya ya. Iya baik. Kalau gitu setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Tok aja ya. Masuk aja. Permisi. Oh ini nggak dikunci nih. Masuk aja. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, Pak. Dengan Ibu Iya Pak. Kenalin Bu, saya Mario. Ini Pak Ustadz. Rini. sama Ibu. Ibu yang kemarin di studio kan jadi partisipan? Iya, Mas. Ya kebetulan Bu ini tolong pakai masker aja kayak kemarin di studio. Silakan masuk Pak. Mas. Assalamualaikum. Jadi gimana Bu kemarin setelah dari studio? Apakah permasalahannya Ibu udah ketemu dengan anak Ibu? Sudah Mas. Tapi nggak berhasil Mas. Dia nggak mau pulang. Masih tetap aja ikut tante-tante itu. Oh nggak mau pulang anaknya? Iya Pak. Alasannya nggak mau pulang apa Bu? Katanya dia sakit hati sama saya Pak. Bu, Saya udah berusaha. Bu, maaf nih sebelumnya ya Bu ya. Mungkin saya nanyanya agak lancang. Tapi katanya dulu dia waktu kecil dia cerita, waktu dia masih kecil Ibu sering mukulin dia ya, sering kasar sama dia. Itu bener? Iya Mas. Maksud saya mendidik dia biar dia itu mandiri. Dia harus benar-benar jagain adiknya. Masalahnya saya kan bekerja. Kalau bukan dia yang jagain siapa lagi? Dia jangan sampai kayak bapaknya. Maksudnya jangan kayak bapaknya iya. Bapaknya pergi ninggalin saya. Kawin lari dengan perempuan yang lebih muda. Jadi maksudnya suami Ibu pergi dengan perempuan lain, terus Ibu melampiaskan kemarahan Ibu kepada anak Ibu gitu.
Dengan maksud mendidiknya, tapi caranya mungkin salah ya Pak Ustadz. Dengan kekerasan ya. Jadi kalau kayak begitu hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya memang kita nggak boleh sih yang namanya ngedidik anak dengan kekerasan. Sebab anak itu kan dalam agama kita, dalam agama Islam itu anak itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik, karena nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban kita di hari kiamat di hadapan Allah. Cuma kita menyari kemana ya? Gini Pak Ustadz, kebetulan kan kemarin saya pertama kali itu kan datang ke rumahnya. Saya tahu saya punya alamat. Oh, Mas Mario tahu ya? Gimana kalau kita datang ke sana baik-baik, kita coba obrolin baik-baik lagi. Ya udah kalau misalkan Ibu mau, kita berangkat sekarang aja soalnya agak jauh di luar kota soalnya. Udah. Gak apa-apa sekarang aja Ibu. Iya. Nah ini nih rumahnya nih. Oh ini rumahnya. Ini rumahnya. Coba Mas Mario. Ibu, astagfirullah. Bu tenang Kan kita dulu. bertemu baik-baik Bu. Bu. Adik, nak. Assalamualaikum. Bu. Nih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak. Mau ngapain kamu kemari? Mana anak saya? Mana anak saya? Sekongkol kamu ya? Kongkol apaan? Ada juga kamu yang merah anak saya. Kamu yang sekongkol. Anak kamu tuh udah maling barang-barang saya. Gak mungkin maling anak saya. Pak, Gak mungkin maling anak saya. Keluarga saya gak ada turunan maling. Kamu Buktinya kamu ada di sini gak? Kamu lepasin anak saya kayak sampah. Buktinya anak kamu ada di sini gak? Nggak ada di sini. Nggak ada mas. Dia udah pergi dari yang kemarin mas anterin. Udah kita tenang sabar dulu ya. Kita ngobrol baik-baik Ibu ya. Ya kan bisa nih diomongin pelan-pelan. Dia pas sekongkol sama ibunya. Iya. Jangan sekongkol aja lu. Sekongkol. Setelah ngambil barang-barang saya, dia pulang ke rumah mamanya. Dia udah maling perhiasan saya, uang saya semua dibawa sama dia. Jangan nulis sembarangan lu ya. Itu kenyataan. Gak mungkin alasan begitu. Ada. Kejadiannya kapan? Setelah saya pergi dari yang mas ajak itu. Saya dari studio. Itu anak nggak datang ke sini. Enggak. Itu kan saudara Mbak kan? Itu adalah peliharaan saya. Ya Allah. Itu anak saya, Mas. Dia ngasut anak saya supaya dia nggak pulang ke saya. Saya nggak pernah ngasut anak ibu ya. Anak ibu sendiri yang ngurus sama saya. Anaknya di mana sekarang nih? Jangan-jangan dia di rumah yang saya belikan. Rumah yang dibeli? Iya. Maksudnya Ibu beliin rumah buat? Iya. Kita cari ke sana Pak Ustadz. Biar kamu lihat kelakuan anak kamu. Iya. Udah. Ibu juga tenang ya. Tenang ya. Ibu ya. Oh ini rumahnya. Gede juga. Gede juga ya. Oh iya sepatunya. Ngajak kamu ya. Nak. Kurang aja kamu ya. Nak. Apaan ini lagi? Lu ngapain ngajak lagi? Untung. Nak. Kemarin udah pada bikin malu di luar. Ini apaan sih? Enak-enakan kamu di sini. Pergi. Ini rumah siapa? Gak pulang. Mas, mendingan kita ngobrol baik-baik dulu deh, Mas. Lu ngapain bawa kesini lagi? Udah diam kamu. Enggak, Mas. Tenang dulu. Tenang dulu. Sekarang gini Mas pakai baju dulu deh. Gak enak kan ini ada kamar. Yuk pakai baju. Yuk pakai kaos dulu. Sini. Kamu lihat kelakuan anak ibu tuh. Kamu jangan Ini mau berantem sih? marah-marah. Dasar perempuan jatuh diri. Ngapain kamu? Tante tenang dulu. Tante. Rumah siapa ini? Ini rumah aku. Sayang. Stop. Sekarang tenang dulu. Sekarang kita ngobrol aja dulu di sini di bangku. Ayo. Nah, Ibu kangen, nak. Iya ibu tenang dulu ya. Ibu tenang ya. Kamu ini ngapain kamu di sini? Udah Tante, udah. Ayo ikut Ibu pulang, nak. Kenapa kok bikin malu Ibu sih? Pegang-pegang. Mas. Itu ibu sampean. Nggak boleh sama orang tua kayak gitu. Kan Mas lahir tuh dari rahimnya ibu. Ini ya siapanya? Ya, temen dekat saya, Ustaz. Udah nikah? Belum. Kok udah di dalam kamar berdua gitu sih? Astagfirullahaladzim. Iya, dia kan udah sama saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Menikah? Kamu ini tahu rumah siapa?
Rumahnya dia. Rumah aku. Yang mana aku tahu. Makanya kamu tahu diri, nggak usah ngomong macam-macam. Udah ya udah tenang. Oke, sekarang gini, Ibu sama Mas ini belum nikah. Belum. Mbak juga belum kan ya? Belum juga kan? Ya Allah. Ya Allah. Bu, Mas, itu ibu sampean. Nggak boleh dilupain, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh kualat sama ibu. Walaupun dulu ibu pernah punya kesalahan ketika mendidik Mas waktu kecil. Tapi biar bagaimanapun surga Mas tuh ada pada telapak kaki ibu. Habisnya udah kesel banget sama dia nih Ustadz. Sakit hati saya. Dari kecil dibuang begitu aja, ditendang-tendang, dipukul. Astagfirullah. Tapi dikasih makan kan? Ya memang dikasih makan, cuman saya butuh kasih sayang dia. Nggak dikasih waktu kecil saya kasih sayangnya. Ya udah, sekarang yang udah kelewat, yang udah berlalu, biarkan berlalu. Sekarang saatnya Mas juga sadar bahwa itu adalah ibu Mas. Dulu kenapa sih? Susah banget sayang sama Arka ya, sama Ibu sayang sebenarnya sama kamu, Nak. Maafin aku ya. Maafin aku. Pak Ustadz. Iya. Sekarang permasalahan Ibu Ana udah selesai nih. Yang pengen saya tanyakan ini sekarang kedua orang ini nih. Ini hukumnya apa nih dalam Islam? Oh, nggak bisa. Ini dalam agama Islam ini tetap namanya zina, nggak dibenarkan. Ya udah. Mbak juga. Sekarang semua udah selesai kan? Semua keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Semua, kamu keluar dari rumah saya. Keluar. Benny dan Rini, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Benny menemukan bahwa istrinya selingkuh dengan adik iparnya. Adik iparnya ini adalah suami dari adik kandungnya sendiri. Tapi Benny masih berbesar hati untuk memaafkan dan kembali bersama-sama. Meskipun berat, itu harus diterima karena Benny pernah berselingkuh sebelumnya. Sementara Rini mencari anaknya yang hilang walaupun waktu anaknya masih kecil, Rini sering berlaku kasar. Tapi begitu sudah besar, ternyata Rini baru tahu bahwa anaknya oleh seorang tante-tante. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, saya paling berkesan dan paling sedih sih tentang Rini. Ibu Rini ini nangis banget kan dari tadi meminta maaf kepada Arka kan? Iya. Tapi nggak dibukain pintu maaf. Saya berharap Ibu Rini dan Arka bisa apa namanya? Bisa bersama-sama lagi. Bisa bersama-sama lagi. Soalnya kalau misalnya yang Benny itu tuh dia memberikan kesempatan ke istrinya untuk berbuat baik dan dia mengaku pernah selingkuh juga. Jadi happy ending. Kalau yang Rini sad ending. Baik, mudah-mudahan dua partisipan yang hadir malam hari ini bisa bahagia setelahnya ya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kita semua. Pemirsa, melahirkan, mendidik, membesarkan, dan menahan rasa sakit dari seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh apapun, sekalipun itu dengan istana yang berlapiskan emas. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.